ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah. Al-Fatihah. Mula-mula saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah membaca tadi, Ustadz Falah, Ustadz Divan, dan Ustadz Hasani ya, juga Ustadz Nafis, serta Ustadz Heri yang tak kunjung selesai membaca Ustadzah Zamzam. Nah itu dia. Malam ini kita akan mencoba membaca dengan sedikit berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang juga kepada Lost Boy, si anak hilang ya, Amru di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih bercerita tentang orang yang arif billah, orang yang sudah kemarin ya, sedari beberapa pertemuan yang lalu, bahwa para bijak bestari, cahaya mereka, kualitas spiritual mereka mendahului tutur kata mereka. Kemudian berikutnya, lebih tepatnya minggu yang lalu, al-lisan tarjumanul qalb. Kalam, ucapan adalah juru bicara hati. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini singkat saja, man azina lahu fit ta'biri fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa julliyat ilaihim isyaratuhu. Betul ya, ada yang membaca wahliyat ya. Kalau wahubibat saya baru dengar tadi. Terima kasih atas informasinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man azina, orang yang arif billah, di mana mereka telah mendapatkan lisensi atau diizinkan, diperkenankan, orang yang sudah layak fit ta'bir, untuk mengajar, mendidik, memberikan arahan, bimbingan spiritual, maka takbir mereka, entah itu ibarat maupun isyarat, fuhimat fi masami'il khalqi, akan gampang dicerna, gampang dipahami oleh pendengarnya, audiens ya, atau pemirsanya. Serta isyarat-isyarat, baik itu ajarannya berupa arahan atau bimbingan pengajaran yang verbal, yakni ibarat, maupun isyarat, maupun petunjuk-petunjuk spiritual, bimbingan-bimbingan spiritual, itu menjadi juliat, menjadi benderang. Man azina lahu, siapakah man yang dimaksud? Tak lain adalah minal arifina billahi ta'ala, orang-orang yang arif billah. Jangan dikira orang yang misalnya tidak pandai bicara. Di sini kan ada beberapa ya yang irit bicara, Ustadz Divan misalnya, atau siapa, Ustadz Falah ya. Belum tentu mereka orang yang tidak mendapatkan izin atau lisensi. Sedemikian pula orang yang senang bicara, belum tentu mereka man azina lahu, itu dia. Jadi ukuran dia sudah layak bicara, mengajar atau tidak adalah yang arifina billahi ta'ala. Apakah itu termasuk kita? Tentu kita berbaik sangka bahwa Tuhan akan menganugerahkan itu. Mendadak amin ya. Fit ta'biri, apa takbir itu? Anil haqaiqi, menyampaikan hakikat-hakikat kebenaran, hakikat-hakikat pengetahuan. Wa ya'lumul wahbi wal fadhul ma'khudati anillahi ta'ala bila wasitotin. Ulumul wahbiyah ini banyak, biasanya lazim dimaknai ilmu laduni atau ilmu yang dianugerahkan Tuhan, atau lebih gampang adalah cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Biasanya untuk orang seperti kita, Allah memperkenalkan diri dengan sakit, kesulitan hidup, kelelahan dalam belajar ya. Misalnya kita bisa ilustrasikan begini. Ini permukaan tanah, ini gunung es ya. Ini yang nampak kesuksesan, sukses ini yang nampak ini. Padahal yang tidak tampak ini gunung yang lebih besar lagi sampai ke bawah sini ya. Mungkin bukan 1 tapi 24 atau 40 yang tidak nampak. Apa? Ya sabar, tekun, telaten, disiplin, dihina, dicaci maki, ngantuk, menghabiskan banyak waktu begadang, kopi, rokok, terutama rokoknya teman, dan banyak yang tidak kelihatan. Yang kelihatan nampak sedikit saja. Jadi ada ongkos, ada biaya yang teramat besar untuk sampai kepada lisensi, izin, perkenan Tuhan untuk kita mengajar.
Nah sekarang ini banyak orang yang belum waktunya bicara, belum waktunya dipanen, belum waktunya dipetik, tapi mereka mematang-matangkan dirinya dengan cara dikarbit. Dan mentalitas karbitan itu telah membudaya ya, menjadi budaya pop. Banyak orang yang belum waktunya, apa istilah sekarang, viral, nah itu dia. Tapi karena industrialisasi, karena difabrikasi oleh media sosial, lalu mereka terkenal. Ya ilmu laduni boleh, atau ilmu-ilmu yang dianugerahkan Tuhan langsung seperti tadi ya Allah memperkenalkan dirinya dan seterusnya. Wal fathul ma'khudatu anillahi ta'ala bila wasitatin, dan futuh yang diakses langsung dari Allah. Ya bila wasitah kan tanpa perantara, maknanya diakses langsung. Al ma'khudatu anillahi ta'ala bila wasitatin, diakses langsung dari Allah Ta'ala. Cirinya adalah wa alamatul idzin. Apa ciri bahwa kita telah mendapatkan lisensi, izin, perkenan untuk mentakbir, berbicara, mengajar, mendidik, berceramah atau khutbah Jumat dan seterusnya? Adalah taisirut ta'bir wa suhulatuhu alaihi. Kemudahan dalam berbicara atau mengajar, mudah, gampang, ringan, wasuhulatuhu alaihi, dan mudah bagi orang tadi untuk gampang, ringan dan mudah ya. Serta ini tidak kalah penting ini saya kira anotasi yang luar biasa ya dari Imam Asy-Syarqawi ini. Wa ada muhtiyajihi ila kulfatin fi ilqa'il ma'arifi. Dia tidak pasang tarif untuk mengajar. Dia tidak mematok harga. Dia tidak berdagang kepada sesama manusia, memperjualbelikan pengetahuan. Atau secara gampang dalam tradisi pesantren kita atau sekolah kita adalah tidak menjadi kaum sofis, tidak sok retoris, tidak sok moralis, tidak pasang tarif fi ilqa'il ma'arifi, menyampaikan ilmu-ilmu irfaniyah itu. Justru atau bahkan bal yajidu lisanahu muntaliqan, lidahnya lancar, lidahnya fasih, tutur katanya bernas. Wa yajidu indahu ba'itsan ila ta'bir, serta kita mendapati pribadi yang arif billah tadi atau man azina, orang yang sudah layak mengajar tadi, justru bersemangat dalam keadaan apapun. Nah, dalam perjuangan kita melihat Allah yarham Jenderal Sudirman ya. Sudah paru-parunya hanya berfungsi satu. Jantungnya bermasalah, banyak organ dalamnya ini yang sudah sakit kronis ya, tapi tetap gerilya melakukan perang. Dan banyak lagi lah ya para dalam perjuangan. Atau biasanya kita ya sakit-sakit sedikit lah berangkat itu. Ada sakit, ada kendala, ada hujan dan seterusnya. Pure itu apa ya? Apa pure itu ya? Ngambek lah itu. Bahasa Madura ngambul. Nah itu dia. Nah, enggak gampang ngambek ya. Males lah ngajar di sana, ustadz nggak dihormati, pulang nah lalu gitu. Biasanya ada beberapa yang demikian karena nggak dihormati. Semangat, kemudian tutur katanya lancar, bernas, yajidu indahu ba'itsan ila ta'bir, semangat ia anha untuk menyampaikan ma'arif tadi, serta masalamati min afatin nutqi. Ini dia. Tidak mendapati kendala apapun. Nah ini jangan dikira orang yang, beberapa ada loh ya, saya mendapati guru saya yang sebenarnya alim, banyak, bukan beberapa, banyak, tapi cara menjelaskannya kurang baik, cara menyampaikan, memaparkan ya, wawasannya ini kurang, cara mentransmisikan kurang baik. Tapi karena berangkat dari ketulusan, keikhlasan atau nuraninya yang bersih, kita bisa terima, itu berkesan ya. Berkesan dalam sanubari kita, dan itu banyak kita dapati begitu. Ada orang yang mungkin jarang, seperti para failasuf ya, atau para bijak bestari, saya kira tutur katanya tidak banyak. Mereka cenderung seperti divan, irit bicara. Jadi hanya gini-gini tok ya, kita tidak tahu ya, hanya nunjuk-nunjuk, hanya gitu saja, tapi kita sudah memahaminya apa yang dimaksud oleh beliau. Wa alamatu dzalik. Nah sekarang maka hikmah ini bisa dibaca dalam 3 perspektif. Pertama dari perspektif penuturnya, yakni man adzina lahu fit ta'bir, orang yang Allah perkenankan mengajar, berbicara, entah itu ibarat,
mengajar secara verbal atau isyarat, memberikan isyarat-isyarat atau bimbingan atau petunjuk spiritual di Quran banyak sekali, isyarat ini banyak sekali. Jangan bersandar di dahan yang rapuh. Nah, kita kan tahu maksudnya itu. Lahum husyubun musannadah dia. Wa alamatu dzalika binisbati lisami'ina ma dzakarahu biqaulihi. Adapun ciri atau tanda indikator bahwa sang penutur tadi telah diizinkan mendapatkan legitimasi atau lisensi dari Allah. Nah, sekarang dari perspektif sami'in, tadi dari perspektif penutur katanya bernas, tidak ada kendala, kemudian dia tidak patok harga, tidak pasang tarif, itu udah mengajar saja. Dia menjadi khadimul ilmi, pelayan bagi pengetahuan, beberapa kadang dimusuhi oleh keluarganya dan seterusnya. Nah, sekarang dari perspektif pendengar adalah fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu. Tutur katanya, ajarannya, penjelasannya gampang dipahami. Kalau gampang dipahami, maka mangkus sangkil, efektif, efisien ya. Falam yaftakiru ila mu'awadatin wa tikrorin. Tidak perlu diulang 2 kali. Tidak membutuhkan ila mu'awadatin pada pengu, wa tikrorin dan langan. Nah, pengulangan. Dia tidak butuh diulang 2 kali. Wa ja'alal asma' mahallan lil fahmi. Mubalaghatan wa illa fa mahalluha haqiqatan huwal qalb. Serta ranahnya bagi siapa? Bagi pendengar ya. Kalau bukan telinga, hatinya siap menjadi menampung pemahaman. Hatinya lebih-lebih ya, dan atau telinganya siap menerima takbir atau ajaran-ajaran tadi. Jadi di sini kita bisa mengilustrasikan dalam teknik komunikasi modern, setiap guru atau setiap nabi, setiap penganjur kesalehan adalah komunikator. Komunikator, juru bicara yang baik. Pesan yang disampaikan, taruhlah pesan ini message ya. Di sini guru menyampaikan message, menyampaikan pesan ya, ini pesannya, ini kepada murid ya, disampaikan kepada murid. Poinnya kan pesan. Tadi dari perspektif guru, sekarang dari perspektif murid, nanti dari perspektif pesan ada. Guru ini mengirimkan pesan, sender, murid penerima pesan, receiver. Pesannya, message-nya ya, pesannya. Maka Nabi ini messenger, sang pembawa pesan, an-naba ya, pembawa berita agung. Dari perspektif pendengar, dari perspektif sami'in ya, tidak butuh diulang 2 kali. Kemudian telinga dan hatinya siap menerima pengetahuan. Dari perspektif guru, tutur katanya bernas. Kemudian dia tidak pasang tarif ya, la yastarunallahu bisamanin qalil, ada ayat yang demikian. Kemudian suhulah serta taisir ya, gampang, mudah, ringan. Dan ini biasanya tugas para ulama, para kiai itu bikin istilah-istilah yang ringan untuk wawasan atau pengetahuan teoritik yang sangat sulit. Nah, bahasa kampus, marilah kita menjadi pribadi yang kosmik. Marilah kita belajar menjadi manusia kosmik. Kosmik itu kan alam. Ternyata maknanya, ayo gaul dengan tetangga. Jadi seandainya si guru tadi berbahasa Madura, tore along polong ban tetangga, selesai itu mari menjadi manusia kosmik. Nah itu dia. Monggo serawung kali tonggo. Nah Pak Mudin, monggo dipersilahkan kan. Nah Mudin waktu itu. Jadi bahasa yang tadinya wartono menjadi sedemikian ma'ruf. Nah itu dia. Bahasa yang sedemikian mungkar menjadi ma'ruf, menjadi dikenal, gampang dipahami ya. Besarlah bahasanya ya, dari jauh sudah kelihatan dan seterusnya. Oke. Kemudian wajuliyat bidomil jim atas dilam ai zuhirat ilaihim isyaratuhu. Isyarat-isyarat. Nah, oke, teman-teman, ibarat sudah ya. Ibarat itu pernyataan verbal. Misalnya apa? Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Itu kan pernyataan verbal. Kemudian ada pernyataan non verbal. Isyarat-isyarat spiritual. Dan ini banyak, apalagi kalau pakai redaksi Quran, tafsir isyari ya kan. Jadi misalnya secara verbal pernyataannya, katakanlah wahai kanjeng Nabi, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir,
La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah yang kalian sembah. Itu kan pernyataan verbal, ibarat. Isyaratnya adalah boleh jadi yang kafir itu nafsu kita. Wahai nafsu yang mengingkari Tuhan, yang mengingkari nubuwah, risalah, kebenaran Quran. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan memperturutkan seluruh keinginanmu. Nah, itu kan isyarat itu. Dan ini tidak semua orang tentu saja ya, karena isyarat ya. Karena isyarat ini bicara konteks. Ya, isyarat, bimbingan-bimbingan spiritual, hal-hal begitulah itu. Wala antum abduna ma'bud, kalian juga bukan penyembah. Kalian tidak mungkin menuruti yang saya mau. Kenapa? Karena yang saya mau adalah Tuhan, yang kau mau adalah kesenangan. Nah, itu dia. Ya, seperti kemarin ya, jauh panggang daripada api. Yang katanya Rohim, katanya Rohim. Nah, itu dia. Lantas wahya al-tafun min al-ibarat allati yasta'miluha ahlut tariq, jauh lebih subtil, lebih tak kentara, lebih samar dari ibarat, ajaran-ajaran, didikan, petunjuk-petunjuk verbal, pengajaran verbal yang lazim digunakan oleh ahli tarekat. Ini bisa kita bahas mungkin dalam diskusi saja ya, dalam dua pendekatan sekurang-kurangnya, karena pengetahuan saya sangat terbatas dalam tarekat ya, saya hanya mengikutinya saja, tidak banyak, tidak lebih dari itu maksud saya. Tapi seperti para imam, tarekat tertinggi adalah belajar, itu dia. Kalau bertanya kepada kiai atau ulama-ulama yang klasik, misalnya Syekh Mahfud Pacitan ya, Termas, dia katakan tarekat saya adalah takrib. Nah, itu dia. Jadi kalau nanya tarekatnya apa, Mbah atau Kiai, tarekat saya takrib, ya ngajar takrib saja. Tarekatnya taklim, tarekatnya burdah, gitu-gitu saja. Jadi tarekat tertinggi adalah thariqatul ilm. Tarekat tertinggi adalah Quran. Ya, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Justru jihad terbesar adalah ngajar alif ba ta. Seperti Mahman tadi ya, ngajar Pak Sukri. Itu luar biasa dan perlu diketahui oleh Heri, Ar-Rahman ini arusul Quran, pengantinnya Quran. Masa Quran tok yang ada pengantinnya, orangnya enggak, ya kan? Nah, harus. Nah, saya kira apa terdengar menyesatkan kalimat ini, Heri? Saya kira ya untuk Heri. Nah, arusul Quran. Jadi kalau pengantin, mungkin pengantinnya Rohim. Siapalah Rohim? Tamu yang berkunjung ke Rohim, bupati. Bupati duduk di bawah, Rohim duduk di atas. Kenapa? Rohim pengantinnya. Yang di Kuadi itu loh, di apa namanya? Di pelaminan, oke. Yang di pelaminan itu Rohim, ya kan? Nah, bersama pria yang berbadan batu ya, yang keras yakni Yusron ya. Jadi Dita dipeluk oleh Farid, Farid berbisik ke Dita karena sodakoh itu harus sembunyi-sembunyi katanya, sirron mu'alaniatan. Lalu Dita berbisik ke Farid, aku mencintaimu, gitu ya, karena Allah ya. Rohim maunya berbisik tapi salah orang, ke Yusron. Apa kok keras ini? Ternyata berbisik ke patungnya Anton Rodin ya, August Rodin, yang di buku filsafat untuk pemalas itu loh. Itu namanya The Thinker, judul patung itu. Pemikir ya di Perancis itu. Sang pemikir. Nah, itu dia. Jadi seolah-olah Rohim berbisik itu. Kalau ikan sapu-sapu ya, tulang semua. Yusron itu. Jadi living fossil, fosil yang hidup. Karena beliau lahir sebelum Big Bang. Nah, tadi sudah diulas sedikit Big Bang. Baik, ini dia, tidak kita teruskan sebentar lagi fil akhbari, dalam mendidik, mengajar, menyampaikan informasi-informasi minal ulumil batiniyati, dari ilmu-ilmu batin, wal haqaiqil irfaniyah, dan hakikat-hakikat ma'rifatullah. Hakikat irfani, baik ilmu batini maupun hakikat irfani. Fala yahtajuna ila itnabin wala iktsarin. Ya, enggak butuh panjang lebar. Berbeda bi khilafi ghairil ma'dzuni lahu. Dengan orang yang belum mendapatkan izin. Berbeda dengan orang yang non arif billah. Nah, kenapa disebut lebih subtil, lebih rigid ya, lebih samar dari yang biasa digunakan ahli tarekat? Karena ahli tarekat begini, ayo wiritanya A, B, C, D. Untuk pemula wiritanya ini. Kemudian cara berzikir, la ilaha illallah, itu seperti menggambar payung misalnya. La itu ke atas, ini, ilaha ke sini, lalu ilallah nanti begini. Nah, itu ya.
Ya tujuannya supaya terasa di dada ya, di hati itu terasa. Jadi kadang dipegang dadanya ya ketika menyebut la ilaha illallah itu. Kalau Yusron pegang lehernya begini. Nah, Rohim pegang yang lain Him ya. Saya enggak tahu pegang apa, pokoknya ada yang dipegang lah kalau Rohim. Apa Him yang dipegang Him? Tasbih. Dia masih mikir ya, karena enggak biasa pegang itu. Baik, summa qala beliau muallif ini memaparkan rubama. Kemarin kita sudah sampaikan rubama ini boleh jadi sering, boleh jadi jarang. Kadang-kadang ada yang sering ya, ada yang kerap kali, ada yang sering kali, ada yang jarang atau kadang-kadang. Rubama barazatil haqa'iq maksufatal anwari idza lam yu'dzan laka fiha bil izhari. Sehebat apapun kita berretorika bil izhar, menyampaikan memaparkan kebenaran. Misalnya hebat kita ya, ahli retorika, ahli ceramah ya, Reza banget lah ini. Dua hebat ini dengan bernas dan seterusnya. Berusaha sampai berdarah-darah, berbusa-busa. Anda kan orang saking semangatnya ya. Jadi mikrofonnya ini kapok kalau ada ustadz itu berceramah. Kenapa? Dia dihujani dengan air liurnya, dengan air ludahnya. Itu pasti dewasanya nanti besarnya mic ini trauma ya. Karena dihujani air liur terus itu, bertubi-tubi ya. Jadi mikrofon ini baru, tapi begitu Reza ceramah, langsung lapuk dia, seolah-olah berusia 12 tahun mikrofonnya ini. Karena dihujani dengan air ludahnya itu. Sehebat apapun kita bil izhari dalam memaparkan kebenaran itu maksufatal anwar, memudar cahayanya. Idza lam yu'zan laka, manakala kita inauzubillah ya, kalau disampaikan oleh orang yang lam yu'zan, yang belum diperkenankan atau belum waktunya, atau non arif billah. Jadi barozat begitu haqaiq ini barozat disampaikan, misalnya ya diajarkan, justru nampak maksufatal anwar, nampak buram, nampak pudar, memudar cahayanya, manakala disampaikan oleh pribadi sang penuturnya lam yu'zan bil izhar, belum diizinkan untuk menyampaikan fiha. Ini menarik ya, karena fiha ini. Baik, mari kita ke tepi lagi. Wahyal ulumul irfaniyah haqaiq ini maksufatal anwar bima ghasyiyaha min zulmati ru'yatil aghyari, karena matanya telah dibutakan oleh dunia, karena matanya telah dibutakan oleh selain Allah. Famajjatha adzanus sami'ina wa ankaratha qulubuhum, sehingga telinga menolak, hati mengingkari. Ilmunya ma'ruf, begitu dikatakan jadi wartono, atau sebaliknya ya, jadi mungkar. Nah, tahu ya ma'ruf wartono, warto dari kata warta. Nah itu wartono, ayo katakan, wartakan itu. Hanya beda tipis ya, di sana surban, ma'ruf tidak. Nah itu dia. Saya sebenarnya nunggu ma'ruf adzan atau baca Quran ya, atau Fatihah itu yang bergetar dif ya, ila ahli kubur, yang begitu. Kalau doa itu lama. Jadi saya pernah doa ini mempersilahkan orang lain, sering kali ya, biasanya kalau ada orang yang lebih sepuh kita persilahkan. Tapi saya menyesal karena doanya lama. Doanya lama ya makannya lama juga kan. Baik, oke, idza lam yu'zan laka fiha bil izhar. Meskipun kita hebat, meskipun kita orang yang ahli retorika, pandai bertutur kata, tukang bicara lah kita, tukang ngomong, tapi manakala lam yu'zan, kita belum mendapatkan lisensi, izin, perkenan dari Allah untuk mengajar, mentakbir, mendidik, maka kebenaran memudar cahayanya, seolah-olah nampak bukan kebenaran. Maksufatal anwar. Saya ingat siapa kemarin kalau tidak salah dicontohkan Ustadz Nafis itu ya, ketika Maman mengatakan sahabat Umar radhiyallahu an, iya kan, sudah mending Sayyidina Umar saja, lebih gagah lah sahabat Nabi itu ya, daripada sahabat Umar. Sahabat kan gitu kan, siap senior katanya, siap ketua ya. Tapi bagus man, karena ada zikir ya, zikir, fikir dan zikir lagi. Karena dulu itu pekerjaan saya Mbak Zamzam, salah satu kesibukan saya bicara di hadapan itu man ya, begundal-begundal itu. Ada yang pakai kaos itu,
tahu maksudnya zikir, fikir, amal soleh itu. Beberapa kan ngomong apa panjang lebar ya, yang sebenarnya dia sendiri tidak ngerti dan orang yang disampaikan tidak bisa paham. Tapi nggak apa-apa, karena memang tujuannya hanya untuk itu. Jadi harus ada manusia yang seperti itu ya, seperti kemarin itu loh. Harus ada memang guru-guru durjana ya, untuk tahu bagaimana agama itu diuji, bagaimana kemarin itu. Ini dia, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah memang sengaja memperkuat agama ini dengan lelaki, dengan pemuda-pemuda yang durjana. Nah, itu dia. Sedikit lagi, ini pernyataan Imam Abul Abbas Al-Mursi ya. Ini gurunya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Waddasallahu sirrahu. Semoga Allah mensucikan sanubarinya. Kalamul ma'zun lahu yakhruju alaihi kiswatun wa tolawatun. Bisa dibaca tilawah ya, tapi ada juga yang baca tolawah. Kalamul ma'zun, ucapan, ajaran, didikan, pernyataan orang yang telah diizinkan oleh Allah, yakni arif billah ya, diizinkan untuk mentakbir al-ma'zun lahu kepada man tadi itu. Yakhruju wa alaihi kiswatun motolawah. Kalam yang keluar, yang terucap dari sang penutur tadi, dan sang penutur telah mendapatkan lisensi, dilegitimasi langsung oleh Allah, maka tutur katanya alaihi kiswatun motolawah, diselimuti keindahan, berbalut keindahan. Tutur katanya sangat berkesan. Kiswah, dan kemarin kan kiswah ini pakaian kebesaran ya, pada Ka'bah nampak batu saja, tapi kalau dikasih kiswah nampak sedemikian elegan. Jadi saya mendengar langsung ya dari banyak guru yang mursyid ya. Jadi ya mari kita baca sholawat. Tapi kalimat itu saja sangat berkesan. Padahal berbusa-busa juga kita mengatakan ayo kita baca sholawat. Tapi kenapa tidak berkesan? Nah itu dia. Wa kalamu ghairul ma'zun, sementara ucapan orang yang non arifin, belum dilisensi ya, belum layak untuk bicara, ghairul ma'zuni lahu, yakhruju, yang keluar, terucap dia dari sang penuturnya, maksufal anwari, ya memudar cahayanya. Hatta anna rajula, ini sehingga, ini contoh ya, sampai-sampai apabila ada dua tokoh, dua figur, rajula ini, dua figur saja, la yatakallamani, kedua-duanya berbicara, mengajar, mendidik, bil haqiqatil wahidati, dengan topik yang sama, kebenaran yang sama, dengan kebenaran yang satu, akan tetapi fatuqbalu min ahadihima wa turaddu 'alal akhar. Satu diterima, yang lain ditolak. Yang al-ma'zun diterima, tapi yang ghairul ma'zun ditolak. Kenapa? Ini bukan faktor kebenaran yang disampaikan, tapi pribadinya. Jadi pertama adalah faktor penutur, yang kedua faktor penerima pesan, yang ketiga dari pesannya ini, dari tingkat akseptabilitas, apakah dia diterima atau ditolak, itu kita bisa bukan seperti yang disampaikan Nabi, bukan ya, memang selalu ada Abu Jahal di setiap zaman itu ada, tapi kita ambil rata-rata saja. Ini disampaikan di banyak orang ya, ini diterima atau ditolak. Jadi akseptabilitas, tingkat penerimaan atau penolakan audiens itu bisa menjadi parameter. Apakah yang disampaikannya, apakah penyampainya, penuturnya ini adalah man azina lahu atau ghairul ma'zun, orang yang telah dilisensi, dikasih izin oleh Allah atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, mari kita diskusikan.